Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan dan umur panjang untuk bertemu kembali dengan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Tentu saja hari yang mulia ini menjadi sebuah momen yang sangat berharga bagi kita untuk menguatkan iman, memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi titik awal bagi peningkatan kualitas dari amal soleh kita, sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna dan teladan sepanjang zaman hingga akhir kehidupan nanti. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban kami sebagai khatib untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada diri pribadi khatib dan jamaah sekalian dan seluruh orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di momen Hari Raya Idul Adha ini, mudah-mudahan mari kita semuanya luruskan kembali niat kita dalam setiap amal dan ibadah kita dan pengorbanan kita. Mari kita sertakan takwa dan iman di dalamnya, agar semua kebaikan yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita semuanya menunaikan ibadah salat sunnah Hari Raya Idul Adha pagi tadi, marilah kita lanjutkan momen ini dengan merenungi dan meraih hikmah yang agung yang terkandung di dalamnya. Sebab Idul Adha tidak hanya sekadar perayaan seremonial semata, tetapi panggilan spiritual untuk memperdalam makna pasrah, ikhlas, dan pengorbanan dalam kehidupan kita.
Di antara hikmah terbesar dari Idul Adha adalah pelajaran tentang keikhlasan dalam beribadah dan kemurnian niat dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan. Allah tidak hanya memandang bentuk lahiriah dari sebuah amal ibadah, tetapi juga menilai ke dalam hati dan ketulusan jiwa kita semuanya dalam melakukannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaanmu. Al-Quran Al-Hajj ayat 37. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, merujuk penjelasan dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa kenapa hewan kurban yang tidak dilandasi dengan takwa tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama dari syariat ini adalah untuk menanamkan keikhlasan dan kepedulian. Karenanya hikmah dari disyariatkannya kurban ini adalah untuk rela melepas sebagian harta dan menyerahkan yang terbaik dari milik kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang kita kepada sesama. Dengan berbagi daging kurban kepada tetangga, kerabat dan kaum duafa, maka akan terjalin hubungan sosial yang erat dan menciptakan suasana kebersamaan yang indah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan demikian maka salah satu hikmah yang bisa kita raih di momen Idul Adha ini adalah tumbuhnya rasa empati dan solidaritas di tengah masyarakat. Sebab ibadah kurban tidak hanya perihal menyembelih hewan, tapi menyembelih keegoisan kita, berbagi kebahagiaan dan membuka pintu kasih sayang antar sesama. Ketika daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan, maka sejatinya kita sedang membangun jembatan hati antara orang-orang yang mampu dan yang kekurangan. Rasa ini sirna, rasa syukur tumbuh, dan masyarakat pun terjaga dari jurang kesenjangan sosial yang memecah belah. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sesama muslim itu laksana bangunan yang kokoh yang harus saling menguatkan. Dalam hal satu hadisnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, bahwa orang mukmin kepada orang mukmin lainnya bagikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita dapat memahami bahwa salah satu hikmah yang bisa kita raih dari Idul Adha adalah bahwa ibadah kurban tidak hanya perihal ritual, tetapi sarana membangun karakter dan ikatan sosial. Kurban adalah jalan menumbuhkan keikhlasan, mempererat persaudaraan, dan meruntuhkan tembok kesenjangan. Ia juga melatih kita untuk berbagi, memahami penderitaan orang lain, serta mencintai sesama sebagai bagian dari kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen Idul Adha tahun ini sebagai momentum pembaharuan jiwa,
agar hati kita lebih lapang, ibadah kita lebih ikhlas, dan kepedulian sosial kita semakin nyata. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.